Kalian kesini pasti karena pengen beli iPhone 14 Pro atau Pro Max kan? Dan saya lihat juga harganya di iBox itu sekarang sudah turun di angka 16 jutaan ya untuk yang memori 128 GB. Sebagai pengguna iPhone 14 Pro Max dari awal perilisannya, saya akan sharing pengalaman saya selama ini pakai iPhone 14 Pro Max sebagai daily driver dan juga sebagai penghasil uang. Secara general sih, iPhone 14 Pro Max ini sudah memenuhi sebagian besar kebutuhan saya. Tapi ada dua hal yang penting banget dan perlu saya share. Karena kalian perlu tahu sebelum beli iPhone 14 Pro atau Pro Max agar kalian nggak nyesel. Udah beli mahal-mahal, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Makanya, tonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, biar saya tetap konsisten untuk terus bikin video informatif lainnya seputar produk Apple. Kita ngomongin value for money dulu deh. Menurut saya, iPhone 14 Pro atau Pro Max ini paling worth it dibeli untuk kebanyakan orang dan untuk saat ini. Promotion display pada iPhone memang diperkenalkan pertama di iPhone 13 Pro dan Pro Max. Tapi iPhone 14 Pro dan Pro Max adalah iPhone pertama yang punya fitur Always On Display. Jadi 120Hz refresh rate-nya juga dapat ketambahan Always On Display. Dan saya suka banget dengan adanya Always On Display pada iPhone saya. Saya jadi tahu ada text message yang masuk atau notifikasi dari app lain. Tampilannya pun bisa diatur ya. Apa kita mau menampilkan wallpaper dan pemberitahuan sekaligus? Atau salah satunya dimatikan. Atau kalau kalian mau menonaktifkan Always On Display juga itu bisa. Kalau saya pribadi sih, saya nyalain terus ya. Karena kan kita beli iPhone 14 Pro atau Pro Max karena pengen pakai fitur ini, mubazir aja kalau sampai nggak dipakai. Seri ini juga jadi iPhone pertama yang dapat perubahan besar. Dari yang tadinya cuma pakai notch, sekarang ganti jadi pakai Dynamic Island. Dan Dynamic Island ini bukan sekedar tempat kamera depan dan sensor Face ID di dalam layar yang mengganggu ya, tapi ini adalah kombinasi canggih antara hardware dan software yang memberikan efek animasi yang atraktif dan intuitif saat kita berinteraksi dengan aplikasi yang sudah support Always On Display seperti Apple Music, Spotify, dan Google Maps juga sudah support ya, walau tampilannya basic banget. Dan pasti kedepannya Apple bakal mendorong para developer agar nantinya bakal lebih banyak lagi aplikasi yang support Dynamic Island. Untuk build quality-nya sih sama ya kayak iPhone 12 Pro dan 13 Pro lineups yang desainnya sudah kotak dengan sasis stainless steel. Penggunaan stainless steel ini bagus ya, dia nggak mudah boncel atau penyok kalau iPhone kita jatuh dan membentur lantai, batu, atau permukaan keras kayak beton atau aspal. Jadi lebih tangguh. Tapi cat glossy-nya ini mudah banget lecet. Punya saya dari awal unboxing itu sudah saya pakai casing biar tetap mulus. Dan saya juga rajin bersihin dengan lap pakai alkohol dan kain microfiber. Makanya iPhone 14 Pro Max saya ini masih kayak baru ya. Dan saya juga sudah taruh link casing-casing yang bagus yang saya rekomendasikan untuk kalian di deskripsi. Paling yang sering dikeluhkan itu bobotnya yang lumayan berat ya. Waktu pertama saya beli juga kerasa banget beratnya di tangan. Tapi lama-kelamaan jadi biasa aja karena sudah menyesuaikan. Cuma nggak enaknya ini kalau kita pegang satu tangan. Itu susah banget buat ngetik karena terlalu berat dan layarnya juga kebesaran. Tapi kan nilai plus dari layar besar itu displaynya juga lebih lebar. Jadi enak untuk nonton video atau scrolling sosial media. Dan untuk baca-baca juga lebih enak ya. Kapasitas baterainya juga lebih besar. Jadi lebih awet baterai ya. Kekurangan dari iPhone 14 dan 15 Pro itu karena boros baterai. Dan banyak juga yang bilang kalau kesehatan baterainya itu lebih cepat menurun dari yang varian Pro Max-nya. Kesehatan baterai iPhone saya setelah hampir 2 tahun ini di angka 86%. Tapi saya sih nggak pernah mempermasalahkan ya. Karena saya pakai iPhone ini kan buat ngerekam video untuk 2 channel YouTube saya dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya yang menghasilkan. Jadi menurut saya itu wajar sih. Kamera depannya juga udah bagus, terutama di kondisi low light. Sudah lebih dari cukup lah untuk vlogging pakai kamera depan atau ngonten pakai kamera depan. Kalau untuk selfie, saya nggak menyarankan sih. Soalnya kameranya itu terlalu jujur. Jadi kita berasa jelek banget kalau foto pakai kamera depan iPhone. Tapi itu sih selera ya. Untuk kamera belakangnya sendiri, terutama kamera utamanya, itu sudah pakai 48 megapiksel. Sebelum dapat update iOS 17, saya jarang banget pakai resolusi 48 megapiksel ini. Karena memori foto yang dihasilkan itu gede banget dan bikin memori cepat penuh. Tapi Apple memperbaikinya di iOS 17 sekarang yang bikin kita, pemilik iPhone 14 Pro atau Pro Max,
bisa menikmati fitur 48 megapiksel dengan hasil foto yang lebih bagus dan lebih detail dari yang resolusi 12 megapikselnya, tapi nggak makan memori besar. Jadi, saya selalu pakai resolusi kamera 48 megapiksel dan udah saya setting sebagai default. Dan hasilnya nggak pernah mengecewakan. Pokoknya puas banget deh dengan hasil kameranya. Kita juga kebagian fitur tambahan dari iOS 17, yang saya kira fitur itu cuma punya iPhone 15 lineups aja. Ternyata iPhone 13 Pro dan 14 Pro juga kebagian, di mana kita bisa mengedit hasil foto dari portrait mode. Bagian mana yang blurry, bagian mana yang fokus. Jadi kita bisa atur sendiri sesuai selera. Dan itu keren banget sih menurut saya. Chipset A16 Bionic juga lebih dari cukup ya buat ngedit video di CapCut atau di VN buat kebutuhan sosial media. Main game berat juga itu nggak pernah ada masalah di chipset ini. Walaupun memang A16 Bionic ini nggak punya hardware accelerated ray tracing seperti di iPhone 15 Pro dan Pro Max yang menggunakan chipset A17 Pro, yang bikin iPhone kita bisa memainkan game AAA kelas konsol. Tapi kan kebanyakan dari kita beli iPhone itu bukan untuk gaming semata ya. Banyak hal-hal lain yang kita pertimbangkan seperti kamera yang mumpuni, chipset yang gahar, software yang stabil, dan juga banyak lagi. RAM iPhone 14 Pro dan Pro Max ini masih 6 GB ya. Yang sayangnya ini adalah salah satu dari dua hal yang perlu saya sampaikan ke kalian sebagai pertimbangan penting apa kalian bakal beli iPhone 14 Pro atau Pro Max atau pilih seri atasnya yaitu 15 Pro atau Pro Max. Hal pertama, dengan RAM 6 GB, iPhone 14 Pro dan Pro Max ini sayang sekali tidak kebagian fitur AI pada update iOS 18 nanti. Padahal bagi saya yang kerjaannya berhubungan dengan tulis-menulis dengan bahasa Inggris, AI support pada iOS 18 nanti bakal sangat meringankan pekerjaan saya. Kalau iPhone 15 Pro dan Pro Max itu kebagian fitur AI ya, karena RAM kedua seri iPhone itu juga udah 8 GB dan pakai chipset A17 Pro. Tapi walau iPhone saya nggak kebagian AI, setidaknya MacBook dan iPad saya tetap kebagian fitur AI. Jadi masih bisa menerima. Dan yang kedua adalah portnya belum USB-C kayak iPhone 15 lineups. Jadi kita masih perlu dongle kalau mau sambungin iPhone kita dengan memori eksternal. Sedangkan USB-C port pada iPhone 15 dan 15 Pro lineups itu bisa disambungin ke apa aja. Dari keyboard, stick untuk main game, sambungin ke monitor, dan banyak lagi. Dan menurut saya, kekurangan yang satu ini bikin iPhone yang masih pakai Lightning port kayak terbatas, nggak fleksibel kayak smartphone Android atau iPhone yang sudah pakai USB-C port. Tapi ini juga tergantung kebutuhan kita ya. Kalau cuma buat bikin konten untuk Instagram atau TikTok sih, iPhone ini sudah memenuhi semua yang kita butuhkan dari sebuah smartphone. Apalagi kalau kalian PC-nya itu pakai iMac atau laptopnya pakai MacBook. iPhone dengan Lightning port nggak masalah karena masih dalam ekosistemnya Apple. Jadi apakah masih worth it beli iPhone 14 Pro atau Pro Max ini? Jawabannya sangat worth it ya, karena harganya juga sudah turun di angka 16 jutaan dan kita juga dapat hampir semua fitur Pro terbaru seperti Dynamic Island, Always on Display, dan kamera dengan resolusi 48 megapiksel. Kecuali kalau kalian pengen beli iPhone yang support AI, berarti kalian harus keluar uang lebih banyak untuk beli iPhone 15 Pro atau Pro Max. Atau sekalian aja beli iPhone 16 terbaru nanti. Tapi kalau harga jadi pertimbangan, beli aja iPhone 14 Pro atau Pro Max. Masalah AI kan bisa di-download pakai aplikasi pihak ketiga ya, kayak ChatGPT dan sebagainya. Semoga video ini sedikit memberi kecerahan, terutama bagi kalian yang dalam waktu dekat mau beli iPhone 14 Pro atau Pro Max. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.